1214029. Di sini saya akan jelaskan tentang algoritma penjadwalan SJF, yaitu Shortest Job First. Sebelumnya, apa itu penjadwalan proses? Dalam sistem operasi dikenal istilah multi-programming yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU, sehingga proses berjalan sepanjang waktu dan memperkecil waktu idle atau waktu tunggu. Sehingga diperlukan sebuah penjadwalan proses untuk mengatur sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Di dalam algoritma penjadwalan proses ada beberapa macam. Di sini ada non-preemptive, ada FIFO atau FCSF, kemudian ada SJF, HRN, dan MFQ, kemudian ada preemptive. Yang pertama ada RR, SRF, PS, dan GS. Yang kita bahas kali ini adalah algoritma SJF atau Shortest Job First. Algoritma SJF, Shortest Job First atau penjadwalan terpendek duluan, adalah salah satu algoritma penjadwalan di mana proses yang akan didahulukan pengerjaannya adalah proses yang memiliki waktu proses terpendek. Hal ini mengakibatkan setiap proses dalam antrian memiliki waktu tunggu atau waiting time yang pendek. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses CPU manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Kemudian di sini ada algoritma preemptive dan algoritma non-preemptive. Algoritma preemptive adalah kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang sedang berada di ready queue tersebut. Preemptive FCF sering disebut juga shortest remaining time first scheduling. Kemudian ada algoritma non-preemptive. Maaf untuk penulisan yang salah. Non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan dengan proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt, sehingga CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU. Meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Kemudian ini ada contoh penjadwalan proses SJF.
Yang pertama adalah proses preemptive. Di sini ada 4 proses. Yang pertama P1 dengan arrive time 0 dan burst time-nya 7. Kemudian P2 dengan arrive time 0,2 dengan burst time-nya 4. Kemudian proses ketiga dengan arrive time 0,4 dengan burst time-nya 1. Kemudian proses yang keempat dengan arrive time 0,5 dan burst time-nya 4. Kemudian di sini kita cari average waiting time-nya 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi 4 sama dengan 4 second. Jadi lama dari average waiting time-nya adalah 4 second. Kemudian ada non-preemptive. Di sini kita ada 4 proses juga. Yang pertama ada P1 dengan waktu mulainya 1 dan selesainya 8. Kemudian ada P3 dari 8 ke 9, ada P2 dari 9 ke 13 dan P4 dari 13 ke 17. Di sini ada average waiting time dari preemptive non-preemptive, yaitu dengan 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 dibagi 4 sama dengan 3 second. Jadi di sini non-preemptive-nya lebih kecil ya. Ini ada contoh 2. Sini ada nama prosesnya. Nama proses A, B, C, D, E dengan waktu tiba masih 0 semua ya. Dengan lama eksekusi 10, 5, 7, 1, dan 3. Dari data tersebut bahwa SJF ini menyebabkan rata-rata lama tanggap semua proses itu menjadi 11,2 satuan waktu. Rata-rata ini akan lebih singkat jika dibandingkan dengan rata-rata lama tanggap untuk penjadwalan FIFO. Seperti sini ya, hasilnya 11,2. Sebenarnya SJF ini hampir mirip dengan FIFO, yaitu dimana proses yang pertama langsung masuk ke proses di CPU-nya. Jadi hampir sama seperti FIFO, tapi ada beberapa yang berbeda. Kemudian ada contoh ketiga. Di sini ada nama proses. Ini terbalik ya. A di sini harusnya. Oke, dari tabel di atas terlihat bahwa proses job A dimulai eksekusi pada 0 dan selesai eksekusi pada angka 1. Kemudian job B tiba pada antrian proses dengan angka 2 dan lama eksekusinya pada 3. Job B ini akan dieksekusi pada angka 2 tetap bukan di angka 1, yaitu waktu selesai job A, karena pada angka 1 yaitu selesai job A, job B belum tiba pada antrian proses ini. Berarti proses harus menunggu sampai job-job tiba pada antrian proses. Begitu juga pada proses job D. Ini ya, sama. Kasus sama dengan job B. Waktunya berdekatan. Kemudian di sini ada penjabarannya semua dengan waktu tunggunya dan turnaround time-nya, dan rata-rata yang kita temukan adalah 37 dibagi 5 sama dengan 7,4 second dari hasil tabel di sini. Kemudian di sini ada kekurangan dan kelemahan penjadwalan SJF. Waktu penyelesaian pekerjaan harus diketahui lebih awal tetapi sulit diprediksi. Kemudian yang kedua, ini sering digunakan dalam sistem batch untuk penjadwalan jangka panjang. Kemudian yang ketiga, ada SJF tidak diimplementasikan untuk penjadwalan CPU untuk jangka pendek.
Kemudian yang keempat, algoritma ini dapat menyebabkan waktu penyelesaian yang sangat lama atau kelaparan. Mungkin pada saat menggunakan non-preemptive ya, ketika data atau proses yang tadi sudah dimulai lebih lama daripada data yang baru masuk. Namun ketika menggunakan preemptive, data yang baru ini tidak bisa masuk ke dalam proses menggantikan proses yang lama ini. Tidak seperti preemptive yang bisa dijeda atau mungkin bisa disela ya, sehingga proses yang lebih kecil ini bisa masuk ke dalam proses yang berjalan. Kemudian salah satu contoh algoritma SJF dalam kehidupan sehari-hari adalah saya tidak menemukan banyak ya. Mungkin salah satunya adalah seperti ketika kita melakukan ujian, mau ujian apapun itu ya, mungkin ujian nasional, UTS, UAS. Di sana kita diberi waktu yang mungkin apa ya, sudah ditentukan ya. Kita tidak bisa menambah atau mengulur waktunya karena sudah ditentukan. Pekerjaan yang lebih senang atau lebih mudah terlebih dahulu biasanya kita kerjakan dalam kasus ujian ya. Mungkin nggak semua orang, tapi ya kebanyakan mereka selalu mengerjakan soal yang lebih mudah daripada soal yang lebih sulit. Seperti guru yang sering mengatakan bahwa kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu, ya kan? Anggap yang mudah, meskipun waktunya sedikit, tapi kita bisa menjawab banyak dari soal yang mudah tersebut. Ketika kita yang soal pertama nih mudah gitu, terus yang kedua nih susah gitu, jadi butuh waktu yang lama gitu untuk mengerjakannya gitu. Jadi kita harus lompati yang sulit ini, kita baca lagi, satunya mudah, oh dikerjakan lagi, sulit lagi, kita loncati lagi, seperti pada SJF preemptive ya. Karena kalau kita ambil yang sulit dulu gitu, pasti waktu yang udah ditentukan tadi itu pasti akan berkurang banyak gitu. Jadi butuh waktu lebih gitu dibandingkan dengan kita menyelesaikan soal-soal yang lebih mudah terlebih dahulu, seperti itu. Ya, itu adalah slide terakhir dari penjelasan saya. Waktunya masih banyak ya. Kita bahas apa ya? Enggak, saya gak ada contoh lagi sih. Kemudian di sini ada kekurangannya lagi, saya tidak memasukkan karena sudah ada dari referensi lain. Yang pertama ada susahnya untuk memprediksi burst time atau lama eksekusi proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Jadi kita gak bisa memprediksi seberapa lama waktunya gitu. Kadang sesuai, kadang tidak sesuai, seperti itu. Kemudian yang kedua, proses yang mempunyai burst time yang lebih besar akan memiliki waiting time yang besar pula karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Jadi waktu yang
dibutuhkan, jadi tidak dibutuh waktu yang lebih besar gitu. Ketika prosesnya sudah berjalan, kemudian ada proses lagi yang lebih kecil, akhirnya ini dibuang lagi ke belakang, dan yang kecil ini dimasukkan ke dalam proses CPU tadi itu. Jadi sebenarnya penggunaan algoritma penjadwalan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Dan juga referensi yang saya gunakan adalah dari Diokti Fajri, yaitu di sini ada algoritma penjadwalan proses sorted job first. Saya menggunakan referensi ini. Ada lagi sebenarnya, cuman saya lupa untuk memasukkan. Baik, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan saya yang kurang jelas. Terima kasih telah menonton. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.